besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Mulai dari pengusahaan hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan. Prof. Sudarsono, di media sosial itu beredar sindiran, Prof. Negara-negara lain juga banjir, tapi yang pakai kayu gelondongan itu cuma di Indonesia. Tapi Menhub mengatakan tidak, deforestasi di Indonesia justru turun sampai bulan September tahun ini. Jadi apa dong biang keladinya, Prof, menurut Anda? Baik, terima kasih Mbak Silvi. Duka kami untuk saudara-saudara kita yang sedang berduka di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Percayalah, bangsa Indonesia akan tetap bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Tetap kuat. Jadi begini, sekarang kalau saya membaca data deforestasi yang menurun, apa artinya? Saya nggak bisa menafsirkan, karena bisa saya tafsirkan macam-macam. Bisa jadi, betul, deforestasinya menurun. Why? Karena hutannya sudah nggak ada. Bisa seperti itu kan? Semakin sedikit hutannya, ya semakin sedikit juga deforestasinya. Bisa dibaca seperti itu. Jadi menyajikan data seperti itu meaningless sebetulnya. Jadi apa? Tapi yang kita lihat kayu gelondongan itu, ya sudah tanpa ranting, tanpa ini full seperti itu pasti dari penebangan, pasti. Dari situ saja sudah kelihatan ya, Prof? Sudah kelihatan. Anda berani menyimpulkan itu pasti dari penebangan? Pasti penebangan, entah itu legal, entah ilegal, saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau dibilang dulu, kalau sudah pakai akar, bolehlah itu yang roboh karena bencana. Tapi kalau yang banyak yang full dan kelihatannya sudah agak lama, ya ditebang, bukan karena roboh ya Pak? Itu. Tapi data penurunan deforestasinya sendiri sebetulnya nggak mengatakan apa-apa. Apakah itu prestasi atau malah sebetulnya bukan prestasi sama sekali, itu menunjukkan hutannya yang makin habis. Di Pulau Jawa nggak pernah ada deforestasi, karena yang dideforestasi nggak ada. Iya. Nah, gitu kira-kira. Oke, jadi analisa Anda apa, Prof, sebetulnya penyebab utama dari parahnya sekali banjir di Sumatera ini? Jadi begini, sebetulnya, ini kan situasi, suasananya itu suasana emosional. Ya. Pada saat yang sama kita harus mengambil keputusan cepat. Ya. Ya marilah jangan terlalu emosional juga. Ini memang ya cuacanya ekstrim banget gitu loh, ekstrim sekali. Jadi mau itu tertutup hutan sekalipun, banjir akan terjadi juga. Jangan terus kemudian pikir kalau itu masih hutan lebat semuanya, banjir ini pasti nggak ada. Enggak. Karena hutan itu pun batas kemampuannya juga ada. Seperti gelas ini loh. Ada gelas kecil, kebun, diisi air, sedikit udah tumpah, di sini masih banyak. Tapi kalau yang datang tuh airnya melimpah, ini pun akan tumpah juga, gitu loh. Bahwa kalau kondisi normal, hutan itu memang jagoan dalam meregulate water regime lah, hydrological inilah. Memang hutan itu jagoan kalau kondisinya normal. Tapi kalau hujannya itu 411 mm dalam sehari, yang itu seharusnya terjadi dalam 1-2 bulan. Ya apapun yang ada di situ pasti banjir. Kalau kondisi hutannya tidak normal lebih parah lagi, Prof? Lebih parah lagi. Oke, baik kalau begitu. Kita kembali lagi ke Bupati Aceh Utara. Bapak Bupati masih bersama kami? Pak Ismail? Ya, masih. Baik, Pak Ismail, terima kasih masih bersama kami. Pak Ismail, apa bantuan yang sekarang paling mendesak yang dibutuhkan untuk warga Bapak? Ya, terima kasih. Pertama sekali, bantuan yang paling mendesak adalah yang pertama ketahanan pangan. Masyarakat supaya bisa makan dan bisa minum.
Kemudian yang kedua, kebutuhan yang paling mendesak, rumah-rumah masyarakat ini yang hilang dan yang rusak. Kemudian jalan rusak, jalan ini rusak parah semua. Irigasi putus, tanggul sungai putus, harta benda masyarakat ini hilang semua. Ya. Kemudian yang paling mendesak untuk menerobos ke dalam perdalaman, ini kita membutuhkan alat berat. Karena di Kabupaten Aceh Utara di kami minim sekali alat berat. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling sedih saya sebenarnya sampai 10 hari ini belum ada seorang pun pejabat negara yang ada di Jakarta datang ke Aceh Utara. Ini saya paling sedih. Kemudian kemarin juga saya bersurat kepada BNPB minta pesawat untuk mentransportasi makanan kepada masyarakat kita yang terisolir. Itu sampai sekarang pun belum ada. Maka kami tempuh jalur setapak untuk dapat ke kamp-kamp pengungsi. Kemudian sedih sekali saya ini, sebenarnya pusat ini kayak menganaktirikan kami di Aceh Utara. Sebenarnya kami Aceh Utara ini bagian daripada negara Republik Indonesia. Sampai-sampai pusat ini kayak rasanya tutup mata, tidak melihat bencana yang ada di Aceh Utara. Malah saya lihat segmen daripada BNPB yang bahwa itu hanya banjir biasa, banjir tahunan. Tapi ini bencana di Aceh Utara bukan banjir tahunan, bukan banjir biasa, tapi ini bencana yang lebih daripada tsunami. Mungkin demikian harapan saya agar pusat ini jangan tutup mata. Tolonglah kami yang ada di Aceh Utara yang lagi kena bencana musibah lebih daripada tsunami pada kali ini. Demikian. Baik, kalau begitu Bapak Bupati Aceh Utara, Bapak Ismail. Terima kasih Bapak telah berbagi. Kami harapkan suara yang Bapak sampaikan betul-betul bisa didengarkan. Setidaknya di sini ada perwakilan BNPB di studio Metro TV. Mudah-mudahan aspirasi Bapak bisa segera dipenuhi Bapak. Semoga Bapak dan warga Bapak tetap bertahan. Terima kasih Pak Ismail sudah bergabung di Metro TV. Pak Victor, bisa merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ismail, karena keputusasaan itu pasti membuat mereka merasa tidak dipedulikan, dianaktirikan oleh pusat. Bagaimana Pak? Ya, mendengar ini saya juga nggak tahu ngomong apa. Sedih sekali Pak Ismail kalau Anda masih bersama. Karena memang berbagai cara kita lakukan untuk menjangkau semua penyintas. Satu hal memang kerusakan paling parah yang kami data, 5 akses terputus total menuju Aceh Utara. 1 jembatan dan 4 jalan nasional itu perbatasan dengan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah. Dan kemudian ada satu lagi yang dari Bener Meriahnya di Kabupaten Bener Meriah menuju, jadi total 6 yang terputus. Sehingga memang ini salah satu persoalan yang tidak mudah untuk diurai. Dan ini yang merupakan salah satu tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk mencapai Aceh Utara. Mungkin itu yang saya tidak ingin melakukan pembenaran, tetapi ini akses yang sangat sulit dan satu persatu diperbaiki. Kalau kemarin kami mendengar, alhamdulillah puji Tuhan sudah ada satu jembatan, satu akses jalan yang diperbaiki karena baik itu karena longsor ataupun karena amblas. Jadi longsor, amblas, dan juga kalau jembatan itu kena air yang luar biasa. Jadi ini satu persatu itu yang membuat kami upayakan secepat mungkin. Dan sudah tentu apa yang Bapak Bupati katakan, kami akan komunikasikan dengan pos pendamping nasional yang ada di Aceh, di Banda Aceh, dan kemudian ini merupakan perhatian yang sangat urgent dan prioritas tinggi, dan itu yang mungkin bisa saya katakan sebagai bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan komando dalam tanggap darurat. Baik, pada akhirnya sambil menantikan bantuan dari pemerintah, warga ini pastinya mereka harus saling menjaga. Iqbal, apakah menyaksikan sendiri bagaimana mungkin relawan, warga, justru mereka lah yang saling menjaga, saling membantu satu sama lain sambil menunggu bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat?
Ya, itu sangat memilukan ya. Kami sempat berbincang langsung dengan warga. Ada salah seorang tukang bentor yang menarik perhatian saya karena dia berada di daerah yang terisolasi, artinya dia hanya bisa bolak-balik di jalur yang terputus dengan jalur yang longsor. Jadi, tapi ternyata pada saat saya tanya, Bapak gimana setelah bencana longsor banjir ini terjadi? Apakah lantas yang naik itu drop? Nggak ada yang naik atau gimana? Oh, justru meningkat karena mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan bentor saya. Nah Pak, tapi warga ini kan putus asa, mereka nggak punya uang. Iya. Apakah ada yang memohon kepada Bapak untuk membawa barangnya ke satu tempat ke tempat lain, tapi mereka tidak punya uang? Langsung sih Bapak bentor itu menjawab, ya kita sedang berada dalam posisi yang sama sebagai sesama korban. Jadi saya hanya bisa membantu. Jadi Bapak nggak apa-apa nanti punyanya berapa atau bahkan jika tidak punya sama sekali, ya saya akan antarkan karena saya sangat paham kondisi psikologis sesama korban gitu kan. Tapi nanti gimana Bapak? Apakah nggak takut nanti nggak punya modal? Saya percaya Tuhan yang akan mengembalikan semuanya. Pada saat saya menolong sesama manusia, saya Tuhan yang di atas sambil dengan mata berkaca-kaca. Nah, padahal untuk mendapatkan bensin bentor itu Bapak itu harus berdiri selama 11 jam dalam kondisi berdiri, lumpurnya selutut, tidak boleh kemana-mana karena saat itu pusat pengisian bensin itu masih terendam lumpur selutut. Jadi bentor pun tidak bisa dibawa. Dia berdiri sedekat ini dengan warga-warga yang lain, dia harus berdiri di situ, dibawakan makanan oleh keluarganya, dia tetap harus berdiri di situ untuk mendapatkan bensin. Selama berjam-jam dan dia kemudian mengikhlaskan untuk membawa sesama warga karena dia percaya bahwa yang akan membalas semuanya adalah Tuhan. Jadi cerita-cerita seperti itu yang wow. Sangat menyentuh hati ya. Iya. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali. Tentu cerita-cerita yang menumbuhkan harapan ini tentunya akan lebih luar biasa lagi kalau misalnya ada kebijakan yang betul-betul bisa melindungi mereka, mencegah mereka dari apa yang mereka alami saat ini. Itulah yang akan kita bahas berikutnya. Jadi apa solusi terdekat yang bisa diambil oleh pemerintah? Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.